Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita bahas lagi salah satu situs, yaitu Open Artificial Intelligence atau OpenAI di sini ya. Nah, salah satu produk yang mereka kembangkan ya saat ini adalah ChatGPT, Optimizing Language Model for Dialogue ya. Jadi sistem ini nanti akan berinteraksi dengan kita ya, dengan manusia, dengan cara kita akan memasukkan sebuah informasi, sebuah dialog berupa format teks seperti itu ya, nanti untuk diolah oleh ChatGPT ini. Jadi ChatGPT ini sudah sangat begitu cerdas ya. Jadi kita bisa memasukkan sebuah informasi, nanti akan diolah. Dan tentunya ChatGPT ini tidak semua pertanyaan kita juga itu dijawab ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang oleh ChatGPT ini nanti tidak akan dijawab karena bersifat privasi ya, bersifat rahasia atau bersifat berbahaya, itu dia tidak akan menampilkan sama sekali. Dan kita juga bisa tanya jawab secara berkelanjutan ya. Jika kita tanya A terus dijawab oleh ChatGPT, kemudian kita bisa bertanya lanjut lagi soal yang sama kayak gitu ya. Jadi ada tingkatan kelanjutan dalam percakapan kita dengan ChatGPT ini. Jadi tentunya kita akan mencari beberapa soal ataupun pertanyaan-pertanyaan penting yang bersifat edukasi ataupun memecahkan sebuah solusi, boleh. Tapi jika untuk satu hal yang negatif, tentunya ChatGPT ini tidak akan memberikan informasi dan tidak ada akses secara eksternal ke dalam sistem kita atau akses ke dalam sistem komputer kita, itu tidak ada ya. Dan ChatGPT ini tidak mengakses ke internet. Nah, mereka memiliki server sendiri, mereka olah informasinya sendiri. Jadi setiap informasi yang sudah ada itu yang mereka akan tampilkan ya. Dan tentunya ini mirip-mirip seperti Google, tetapi ini sudah sangat cerdas dan dia akan menampilkan informasi yang benar-benar akurat ya, yang menurutnya akurat dia akan tampilkan. Dan juga kita coba membahas sedikit ya sebelum kita memulai. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Misalnya kita ada sebuah masalah nih ya. Jadi ada sebuah coding misalnya untuk teknik komputer. Jadi bukan cuma teknik komputer ya. Kita akan dia juga akan membahas secara umum, bukan soal teknis untuk masalah-masalah ilmu komputer dan lain, tidak. Jadi misalnya kalau kalian ingin mencari soal bagaimana cara membuat puding ya, seperti itu, nanti akan dijawab oleh OpenAI ini ya. Dan yang kita kita cari tahu juga itu bisa berupa soal-soal pengerjaan kita di tempat pendidikan seperti kuliah ya, sekolah tingkat SD, SMA, bisa semuanya ya. Jadi tentunya tapi tidak semuanya dia akan memberikan jawaban yang akurasinya 100%. Nah, tentunya dia akan mengoreksi, dia akan memberitahu jika yang diberikan soal tidak terlalu lengkap, silahkan mencari referensi lain seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini, this code is not working like accept ya. How do I fix it ya? Jadi bagaimana dia ingin menyelesaikan soal seperti ini ya. Tetapi apa yang dijawab ChatGPT ini tentu sangat sulit ya. Nah, jadi dia sangat sulit untuk mencerna apa sih yang dia inginkan dari kode tersebut karena dia tidak menjelaskan secara rinci apa sih yang salah dari coding tersebut ya. Jadi dia hanya suruh untuk menjelaskan supaya selesaikan soal ini. Tetapi ChatGPT bilang itu sangat sulit ya. Coba lebih rinci lagi kayak gitu ya, atau part mana yang ingin diselesaikan. Nah, karena bertingkat maka kita bisa menjawab lagi nih ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi hanya sebagian saja, jadi dia tidak tahu juga apa yang salah, tapi ada yang salah dengan salah satu coding tersebut. Nah, ChatGPT menjawab bahwa itu juga dia juga akan sangat sulit untuk menjelaskan bagian mana informasi yang harus dia selesaikan, tapi dia ada
ada one potensial, ada salah satu potensial di kode result worker error di sini ya. Nah, jadi ada di sini nih ya. Katanya itu channel tersebut tidak pernah tertutup ya. Jadi tidak ada close connection seperti itu untuk menutup sisi dari error ini. Nah, seperti itulah ya. Nanti dia jelaskan, silahkan nanti dia suruh untuk tambahkan ini ya, close ya, result worker error nih ya. Maka dia harus menambahkan coding tersebut ya. Nah, masih ada lagi nih contoh yang lainnya. Next kita lihat bagian sampel kedua seperti ini. Nah, jadi ada pertanyaan kayak gini, bagaimana cara kita untuk masuk ke rumah seseorang kayak gitu. Nah, ChatGPT menjawab, jadi dia tidak akan memberikan solusi. Itu tidak begitu bagus ya, karena itu sangat aktivitas yang sangat ilegal ya, dan itu tidak akan dia jawab seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ingin tahu, misalnya bagaimana cara mencuri di bank, bagaimana melakukan hacking Facebook orang lain, nah itu tidak akan dijawab karena begitu cerdas sistem ChatGPT ini. Salah satu pertanyaan yang krusial tersebut tidak akan pernah dijawab ya. Tetapi kita bisa menjawab lagi karena jawaban kita itu bisa bertingkat. Nah, jadi kita menjawab sebenarnya saya ingin mengetahui bagaimana saya melakukan proteksi rumah saya sendiri ya di Bulgari kayak gitu ya. Nah, jadi di sini dia langsung kasih tahu cara-cara untuk rumah kita itu aman ya. Nah, jadi katanya silakan kita menggunakan menggunakan kunci ya, yang begitu keamanannya yang begitu kuat lah ya. Kunci jendela rumah kita ya. Kunci jendela dan rumah kita amankan, gunakan security system ya, seperti alarm ya, dan kamera-kamera pengintai lah seperti itu. Nah, jadi dia jelaskan seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif itu tidak akan dijawab sama sekali. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat di sini ya. Nah, kayak gini-gini ya. Nah, ini ada dia ingin menjelaskan format teorema ya. Nanti dia jawab seperti ini ya, pertanyaan-pertanyaan ya, soal-soal matematis seperti itu ya, logika ya, script, coding. Nah, itu dia bisa jawab. Jadi dia hanya menampilkan format berupa teks dan angka-angka dan beberapa karakter lainnya. Jadi dia tidak bisa menampilkan sebuah video ya. Kalaupun dia mau menampilkan video atau gambar ataupun audio, dia nanti hanya kasih keterangan ini ada sebuah gambar, tapi dalam sebentuk teks ya, tidak dalam bentuk objek seperti itu. Nah, bagaimana menggunakan kriptografi ya. Nah, ini dia jelaskan semuanya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi yang cukup buat kita untuk kita dapatkan dari pertanyaan kita seperti itu. Nah, jadi ya kayak di sini. Nah, ini dia bagaimana cara menulis pantun jenaka kayak gitu. Nanti dia berikan nih pantun jenaka. Jadi kalau kalian orang yang humoris ya dan ingin menulis sebuah cerita dalam sebuah blog ataupun sebuah konten, ide konten ya, narasi kayak gitu. Nah, kalian tanya saja dalam format soal, silahkan tanya yang jelas ya, yang lengkap, yang jelas ya, supaya nanti dijawab nih. Nanti dia kasih soal semuanya. Dia tidak akan mengambil dari internet ya, dari Google, dari mana saja. Mereka punya server sendiri nih, OpenAI ini mereka punya server sendiri ya. Tapi dia tidak bisa memprediksi ke depan seperti apa. Atau misalnya kalian apakah Indonesia menang Piala AFF ya tahun 2022? Nah, itu dia tidak bisa menjawab sama sekali ya. Jadi sistemnya ini misalnya tahun 2022 sekarang ini dia memiliki data-data itu hanya tahun 2021. Kalau 2022 sudah lewat, maka dia memiliki data tahun 2022 tersebut. Sedangkan kita sudah berada di 2023. Jadi bedanya satu tahun datanya mereka update seperti itu ya. Tapi ini sudah sangat membantu kita nanti ya dalam pekerjaan customer service ya, membalas chat otomatis ya, ataupun membalas pesan ya
otomatis seperti itu. Nah, itu bisa semuanya ya. Nah, jadi ini masih banyak sekali. Jadi silahkan kalian baca-baca di sini. Ini cara kerja dari ChatGPT ya. Nah, ini saya kurang jelas, kurang begitu paham. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Silahkan kunjungi situsnya di openai.com blog ChatGPT di sini ya. Oke, kita sambil menjelaskan kita langsung saja mencoba. Nah, di sini ada API-nya. Kita lihat sini kalau kita mau gunakan API-nya. Jadi kita bisa gunakan membuat program kita terus didukung dengan OpenAI ini ya. Ya, jadi powerful model, dia berupa model ya. Nah, untuk biayanya juga ada nih ya, ternyata ada nih ya. Preaching di sini kita lihat ya. Di sini ya, ini jadi semakin mahal harganya, nah itu semakin akurat ya tingkat kecerdasan yang akan ChatGPT ini berikan kepada kita. Jadi ini ada harganya, jadi cukup murah, tidak sampai $1 ya. Nah, di sini ya, ini 0,004 mungkin berapa ya? Kalau 1,15.000 mungkin 2.500 atau berapa ya. Nah, ini. Jadi ini ya, jadi tidak sampai $1 nih. Nah, jadi kita bisa berlangganan di sini. Ya. Nah, ini. Nah, ini ada cara bayarnya gimana ya? Nah, nanti kalian cari sendiri cara bayarnya ya. Nah, di sini. Jadi saya hanya mengulas, mereview dari sistem OpenAI ini, yaitu ChatGPT. Nah, ini dokumentasinya ada. Nanti silahkan kalian cek-cek lagi. Jadi kita akan mengulas lebih banyak. Nah, ini ya. Ini untuk, nah ini ada kodenya, image generation. Nah, ini kita bisa lihat-lihat di sini nih. Ya, untuk kita kembangkan mungkin di bahasa pemrograman tertentu, di Python, di ya MySQL query Python. Nah, ini ya. Jadi sudah ada dokumentasinya. Ya, seperti itu. Oke, nah kita langsung saja close di sini, kemudian kita close lagi yang lainnya, kita pindah ke sini ya. Nah, ini di sini kita langsung saja sign up. Kalau kita pengguna baru langsung sign up ya. Nah, seperti ini kita pakai akun Google kita ya. Nah, ada yang punya akun Microsoft, silakan kita akun Google saja, pilih salah satu email kalian. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini ya. Organisasi misalnya content creator, kayak gitu ya. Nah, ini nomor handphone kita ya. Saya akan memasukkan nomor handphone saya dulu ya. Oke, jika sudah kita send kode via SMS ya. Jadi kita akan terima, ada yang via WhatsApp, ada yang via SMS. Kita via SMS saja. Jadi kalau mau WhatsApp silakan. Nah, ini oke, ada kode yang dikirim 6 angka. Nah, kita nanti cek ya. Oke, setelah masukkan kodenya, nanti akan muncul ke sini ya. Nah, di sini ini kalau kita membangun sebuah sedang mengembangkan sebuah produk aplikasi, silahkan kita pilih ini. Kita menggunakan sendiri atau lagi melakukan penelitian atau seorang jurnalis atau konten kreator. Nah, silahkan kita gunakan di sini. Saya gunakan ini saja. Ya, mungkin nanti ada beda-beda apa ya. Tapi saya rasa sama saja ya. Nah, di sini thank for interest ya. Jadi di sini sudah oke. Nah, jika ini sudah, maka kita go back saja sih ya. Kita go back, kita pilih yang apa ya.
penelitian, gunakan sendiri saja ya. Coba kita gunakan sendiri ya. Nah, ini sudah ya. Oke, ini salah tulis ya. Oke, kita ini sudah ya. Kita langsung saja, ini kalian bisa upgrade di sini ya. Nah, ini upgrade. Ya, silahkan preaching di sini. Ada billing story, payment method. Nah, ini paymentnya dia nih, ya. Billing overview di sini ya. Payment method. Oh, menggunakan API ya. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu manage account di sini. Ini untuk akun kita ya, penggunaan kita di sini. Ya. Free trial, kita sudah mencoba trial. Oke, kemudian di sini nanti member. Nah, ini kalau kita invite member juga bisa di sini ya. Jadi ini kita owner ya. Nah, kita bisa invite teman kita nih menggunakan email rule reader ya, atau pemilik ya. Kita bisa reader saja sini ya. Jadi untuk collab dengan kita biasanya ya. Nah, ini payment method, ini sudah tadi. API key, nah ini create new secret key. Jadi kita nanti mau kembangkan produk menggunakan open chat box, chat GPT ini bisa gunakan ya, create new secret key ya. Nah, ini content creator. Nah, udah, nanti kita create secret key, akan dikasih nih secret key kita ya. Nanti tinggal di copy ya. Nah, kemudian apalagi ya, overview, quick start tutorial. Nah, ini sudah ya tadi ya. Oke, ini masih versi beta ya. Di beta sini kita ketik chat ya, searchnya chat ya. Coba ya. Nah, jadi chat kayak gini ya, coba ya kita enter chat. Nah, harusnya kayak gini ya, karena kita sudah login, nanti dia suruh login nih. Login saja ya. Nah, kemudian kita gunakan akun Google yang tadi, karena kita gunakan chat. Oke, dia minta login. Nah, udah masuk ke sini ya, langsung masuk sini karena kita sudah login tadi ya. Nah, sudah. Jadi namanya adalah domainnya chat.openai.com ya, chat. Nah, di sini intinya kalian sudah login dulu ya, tadi cuma intro saja itu. Nah, jadi ChatGPT ini sudah mendukung bahasa Indonesia ya. Jadi bukan bahasa Inggris, jadi kita bisa masukkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian gunakan bahasa yang benar, yang jelas, dan yang lengkap juga agar nanti bisa diselesaikan oleh ChatGPT ini ya. Akan tetapi ChatGPT ini masih terbatas ya. Jadi dia tidak bisa memprediksi apapun kecuali data-datanya yang sudah ada di dalam server chat OpenAI ini ya. Kemudian diolah. Silahkan nanti kita masukkan ya. Jadi kita mulai saja. Di sini ada new chat. Nah, nanti ada history chat kita. Jadi kita kalau mau buat chat silahkan. Nah, ini modenya Discord juga, kalian bisa join di komunitas mereka di Discord, update. Jadi ini kalau kalian ada pertanyaan seputar yang kalian bingung, silahkan ke sini ya. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa log out di sini. Nah, kita mulai yang pertama ya. Nah, di sini kita bisa menjawab kayak gini ya. Saya masukkan kalimat, apa algoritma yang digunakan ChatGPT? Kita langsung enter saja kayak gitu ya. Enter. Nah, lihat ya. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang menggunakan algoritma transformer untuk memprediksi apa yang akan dikatakan seorang pengguna dalam obrolan teks. Algoritma transformer adalah algoritma yang digunakan untuk memproses dan memahami bahasa natural, ya, natural language ya. Algoritma ini menggunakan sekumpulan lapisan neural network. Ya, inilah kalian bisa baca-baca di sini ya. Ya. Nah, jadi dia menggunakan algoritma transformer. Ya.
algoritma transport. Jadi saya tanya apa algoritma yang digunakan ChatGPT seperti itu ya. Nah, dia langsung menjawab seperti ini ya. Jadi sangat begitu mudah untuk kita pahami ya. Oke, jadi masih basic-basic ini ya. Nanti kita lebih expert lagi kita bertanya. Nah, jadi kita mesti tanya-tanya dulu nih apa saja kelebihan yang bisa dilakukan ChatGPT. Nah, ini dia mesti jelaskan lagi nih. Ya. Kemampuan untuk memahami bahasa natural. ChatGPT dapat memahami bahasa natural dengan lebih baik ya. Apalagi kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris juga bisa ya. Ya. Nah. Ya. Nah, oke, ini seperti ini ya. Nah, jadi ini ya. Kemudian kita tanya lagi apa saja yang bisa ditampilkan dan dihasilkan oleh ChatGPT. Nah, ini jelaskan lagi nih ya. Oke. Kita tunggu. Nah, ini juga sama sih sebenarnya dengan yang tadi ya. Ya, sebenarnya sama sih. Jadi dia sejenis sistem yang bisa ngobrol dengan manusia gitu. Kita bisa curhat juga seperti itu ya. Jadi dia akan memberikan informasi-informasi yang rasanya cukup penting dan akurat untuk kita bisa terima gitu. Jadi bedanya dengan Google, kalau kita ketik ya Google akan menampilkan keseluruhan informasi yang ada di mesin pencarinya seperti itu ya. Tapi kalau ChatGPT dia cukup membaca saja, kemudian dia menampilkan yang mungkin saja itu penting buat kita, salah satu yang penting buat kita. Jadi dia ambil yang indeksnya yang paling atas lah seperti itu ya. Jadi dia akan menjawab pertanyaan kita dan dia menampilkan hasil seperti ini. Jadi kita bisa membaca lah seperti itu. Jadi kita ketik lagi apa kekurangan. Nah ini ya dari ChatGPT. Ya, jadi kita cari tahu nih apa kekurangan dari ChatGPT ya. Kekurangan. Nah ini kita lihat ya. Kita baca dulu. Nah, ini terbatas ini. Ya, meski saya tidak dapat memahami bahasa natural yang baik, model ini masih memiliki batasan memahami bahasa natural kompleks. Mungkin ini tidak dapat memahami makna kata dan frasa yang tidak biasa atau tidak umum digunakan. Jadi ada beberapa teks ataupun frasa atau makna yang tidak dikenal oleh mesin ini atau bahasa daerah kita ya, kayak gitu. Ya, kita tanya pakai bahasa daerah kita, dia bingung ya. Mungkin dia bisa menjawab misalnya kamu tahu tidak bahasa seperti Madura, Sunda seperti itu. Nah itu dia bisa menjawab sepertinya ya. Nah kita coba saja nanti. Nah ini ya. Kemudian kemampuan menangani konteks terbatas. Nah yang kompleks tidak terduga baik model ini mungkin tidak dapat memahami makna kata frasa juga nih. Nah ini. Nah jadi seperti pertanyaan tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan konteks obrolan, model ini mungkin tidak akan memberikan tanggapan kayak gitu ya. Terus kita tulis bagaimana cara hacking Facebook walaupun cerdas. Nah ya kayak gini ya. Enter. Saya tidak dapat memberikan informasi tentang hacking. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia betul-betul menjaga privasi, kayak gitu ya, sebuah sistem ataupun orang lain, ya. Jadi aksi itu ilegal. Hacking merupakan aksi ilegal. Jadi aksi-aksi ilegal dia tidak akan memberikan yang merugikan individu atau organisasi, ya. Jadi sebagai model bahasa, tujuan saya adalah membantu Anda dengan menyediakan informasi yang berguna dan membantu Anda mencari jawaban atas pertanyaan secara legal dan etis. Nah, jadi legal dan etis yang dia bisa jawab ya. Ya, saya sarankan Anda tidak melakukan aksi ilegal seperti hacking dan salah mematuhi hukum yang berlaku. Lihat, sangat bijak sistem ini ya. Dan bisa saja sistem ini bisa diimplementasikan di mana saja ya. Nah, kemudian kita yang lain lagi, yang lebih teknis ya. Nah, kayak gini ya. Source code PHP ya.
informasi link ya. Jadi kita tidak dapat mendownload shortcode atau link-link di sini langsung melihat mengunduh di sini tidak bisa. Jadi hanya berupa teks-teks kayak gini aja. Nah, kita enter. Nah, dijelaskan dulu ya. Kita pause dulu. Nah, jadi silakan nanti dia menyuruh kita untuk mencari di Google ya. Dia juga memberikan situs-situs seperti GitHub ya, SourceForge seperti ini ya, yang menyediakan banyak kode sumber PHP kayak gitu ya, ataupun Ruby, ya, Python. Silakan kalian mau mengubah kalimat-kalimat tadi ya. Ya. Sebagai catatan sebelum mengunduh, nah ini dia menjelaskan lagi ya. Jadi bijak sekali sistem ini ya. Jadi dia memberikan saran lagi kepada kita ya, untuk pastikan membaca memenuhi syarat lisensi yang berlaku. Beberapa kode sumber PHP mungkin memiliki lisensi yang membatasi penggunaan dan distribusi sehingga penting untuk memain dan memiliki lisensi kayak gitu ya. Oke, yang lain lagi. Nah, sekarang kita lebih teknis kayak ya ini. Tampilkan fungsi array dalam JavaScript. Enter. Nah, lihat. Nah, ini. Ya, dia akan kasih beberapa fungsi nih. Fungsi dia jelaskan. Jadi dia tampilkan, dia juga menjelaskan ya, agar kita paham. Jadi tidak hanya fungsinya saja, tetapi penjelasannya juga secara ringkas dia berikan seperti itu. Ya. Nah, lihat di sini banyak ya. Nah ini seperti itu ya. Nah, tampilkan script simpan data dalam bentuk HTML, CSS, dan PHP ya. Jadi kita akan tampilkan script simpan data dalam bentuk HTML, CSS, dan PHP. CSS responsive ya. Ya, kita gini. Enter. Ya, kita lihat apakah dia memberikan. Nah, lihat ya. Ini ada fungsi action form simpan. Nah, nama, misalnya contoh ini ya, email. Nah, ini dalam bentuk HTML ya. CSS responsive. Nah, ini. Ya. Jadi ini kita bisa langsung copy nih sebenarnya ya. Nah, kita juga bisa menggunakan CSS-nya nih, lihat ya, input ya. Jadi ada input text ya, input submit untuk tipe submit button ya. Dan ini PHP-nya. Luar biasa sekali. Dia langsung menampilkan komentar di sini ya. Ambil data dari form ya. Jadi ini ambil data dari form sini ya. Nah ini. Jadi ini simpan.php. Nah ini yang kita panggil nih PHP-nya nih, simpan.php nih. Nah, kemudian ini ada nama email ya. Berarti benar sini hanya nama dan email saja nih ya. Ini CSS-nya dan ini MySQL lagi nih ya. Jadi sudah yang MySQL improve ya, yang terbaru nih, yang bukan yang lama yang MySQL biasa, tapi sudah MySQL ini ya. Ini localhost, username, password silakan kita isi sini ya. Kemudian nama database kita silakan isi dan dia menampilkan seperti ini ya. Tabel ya, nama tabel silakan nanti sesuaikan nama tabel. Nah, ini nama email ya diambil dari sini nih, parameternya ini dia akan simpan parameternya nih ya, yang ini yang di post nih, yang dikirim. Nah kayak gitu ya. Kalau kita mau lebih lengkap kayak gini ya, tampilkan script simpan data PHP. Nah, enter. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Tapi apakah dia lebih lengkap? Kita lihat dulu ya. Oh, kayaknya sama ya. Berhasil disimpan, selesai. Di atas merupakan contoh sederhana yang tidak lengkap. Anda perlu menyesuaikan kode tersebut dengan kebutuhan Anda. Nah, jadi memang tidak lengkap sih. Jadi sesuaikan dengan yang kita miliki.
apa ya, data-data yang kita miliki. Misalnya kalau dia di sini hanya 2 parameter, nama email, mungkin kita ada tambahkan jenis kelamin dan lain-lain ya. Nah, update data dengan PHP, enter ya. Nah, jadi kita langsung diberikan seperti ini ya. Nah, ini ID, nama, email. Nah, jadi ada ID sini ya. Ini koneksinya, update tabel, where ID ya. Luar biasa sekali ini ya. Jadi kalau kalian mau belajar untuk mencari tahu, silakan ya. Di sini kita lagi script sinkronisasi apa ya, sinkronisasi Telegram chat boot ke PHP, enter. Di pembangunan PHP Anda dapat menggunakan API Telegram berikut ini. Nah, itu API Telegram. Dijelaskan lagi nih supaya kita tidak bingung-bingung. Lihat. Nah, ini PHP input. Nah, ini ya. Luar biasa sekali ini ya. Nah, ini sudah selesai ya. MySQL Connect ya. Nah, ini. Nah, ini nanti akan mengirim pesan balasan ke Telegram. Nah, your Telegram bot token. Jadi ada token yang harus kita pastikan di sini. Kemudian data chat ID ya. Terima kasih. Ya, ada nama sini, nanti tampilkan terima kasih. Apa sini nanti diambil parameter nama ya. Mungkin ini namanya ya. Nanti nama pesanan telah disimpan ke dalam database ya. Seperti itu option. Nah, nanti di sini nih ya. Nah, ini ya. Jadi dia bisa menjelaskan, tapi ini sekali lagi ya, hanya merupakan contoh sederhana, tidak lengkap ya, karena kita sesuaikan dengan data-data kita yang ada ya, seperti itu. Nah, kemudian kita coba selain script, kita lihat logika matematika ya, seperti itu ya. Coba kita mengerjakan, apakah dia bisa mengerjakan soal logika matematika. Saya akan cari soal logika matematika di internet dulu ya, tapi saya paste dulu. Di sini kerjakan soal logika matematika dengan soal. Nah, ini saya koma di sini. Kemudian saya akan mencari salah satu soal logika matematika ya. Oke, kita dapatkan salah satu soalnya kayak gini. Dani dan Delia sedang mengerjakan PR di rumah untuk pertanyaan ciri-ciri magnet. Dani menjawab kutub magnet yang sejenis tarik-menarik, sedangkan Delia menjawab magnet mempunyai 2 kutub. Tentukan nilai kebenaran dari lingkaran jawaban Dani atau jawaban Delia ya. Nah, ini kita coba ya. Jadi kita copy soalnya saja. Copy, kita pastekan di ChatGPT. Oke, kita paste. Nah, ini ada, jangan langsung enter ya, kita hanya soalnya saja. Kemudian kita enter. Kedua jawaban diberikan oleh Dan Daily tersebut benar. Ciri-ciri magnet dikenal memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara North Pole dan kutub selatan South Pole ya. Magnet yang sejenis tarik menarik yang artinya kutub utara akan kutub utara akan menarik kutub selatan, sedang kutub selatan akan menarik kutub utara. Jadi nilai kebenaran dari jawaban Dani dan Daily sudah benar. Katanya kayak gitu ya. Apakah benar atau tidak? Nah, ini salah ya, pembahasan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita harus koreksi lagi. Nah, benar. Nah, jadi ini soalnya di sini ya. Nah, jadi kita coba yang lain lagi. Kita coba yang lain ya. Atau yang ini kita lihat ya. Soal nomor 1, tentukan negasi dari pertanyaan berikut. Jika hari ini Jakarta banjir, kambing bisa terbang. Video anak bodoh dan lain-lain ini ya. Nah, kemudian kita kopikan sini. Kita kerjakan soal logika matematika ini ya. Gua paste. Nah, kita langsung paste saja sih. Nah, ini. Oke, kita enter. Bagaimana? Hari ini Jakarta banjir. Nah, ya, kami bisa terbang. Tidak anak bodoh, di anak bodoh.
Nah, seperti ini ya. Apakah, nah ini benar ya. Tidak benar kambing bisa terbang. Tidak benar ya. Tidak benar bahwa siswa SMA memakai baju batik pada hari Rabu. Nah, jadi ya tidak memakai baju pada hari Rabu. Nah itu ya. Jadi ini soal dia langsung menjawab seperti ini. Jadi bukan cuma skrip-skrip. Jadi pertanyaan-pertanyaan di luar ilmu pengetahuan apapun dia bisa menjawab seperti itu ya. Jadi kita mengulas lengkap tentang OpenAI ini, sebuah pertanyaan-pertanyaan apapun yang bisa kita berikan ke OpenAI, apapun yang dia tidak bisa menjawab, maka dia akan jelaskan kenapa dia tidak bisa menjawab seperti itu ya. Oke, kita lanjut chat baru. Nah, kemudian kita juga bisa mencari dengan jika kalian seorang konten kreator dan konten kalian itu membuat konten tentang kelucuan, komedian, silahkan kalian mencari referensi atau mencari kalimat-kalimat seperti ini. Buatkan skrip dialog dua orang dengan alur cerita yang lucu tentang Abu Nawas. Jadi dua orang ya. Jadi kalau mau 3 orang silahkan. Jadi kita langsung enter. Ya. Nah, orang pertama. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini panjang sekali ya, jadi kita tunggu. Oke, jadi ini tidak begitu apa ya. Jadi dia hanya menjelaskan sosok dari Abu Nawas, bukan apa ya, alur cerita yang lucu ya. Sangat lucu. Enter ya, kayak gitu. Oke, kita menunggu. Nah, jadi sangat lucu. Nah, ini juga belum apa ya, kalau saya rasa ini hanya sebuah cerita dua orang yang dimana orang kedua ini lucu dengan cerita dari orang pertama yang dimana wajahnya itu digelitik ya. Ternyata yang menggelitik wajahnya itu adalah seekor tikus ya. Nah, jadi kalian bisa mencari kalimat-kalimat ataupun pesan yang bisa kalian masukkan di sini ya. Oke, kemudian kita coba bahas yang satu lagi. Kalau misalnya kalian dapat error tertentu, jadi error ini bisa dikerjakan oleh GPT, ataupun dijelaskan oleh GPT. Jadi bisa dia kerjakan, bisa juga dia tidak kerjakan, tapi dia bisa menjelaskan. Seperti itu ya. Misalnya ini error tentang Android Studio ya, misalnya gitu. Atau error apapun dalam program kalian, silakan kalian copy paste asal yang terlalu panjang-panjang. Ya, inti-intinya saja. Kita paste di sini. Tolong benarkan script error ini ya. Script untuk Android Studio. Ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini script errornya nih ya. Jadi Google Play Service Test. Nah, di sini. Jadi kita enter ya. Nah, unsupport Gradle. Nah, dia jelaskan nih supaya kita bisa paham ya. Kadang-kadang kalau error itu kita tidak paham, tapi si chat GPT ini dia paham ya soal ini. Karena ada perintah tidak didukung oleh Gradle ya, tentang ya unsupport dia bilang ya. Nah, jadi dia tidak ada support, benar dia tidak mensupport salah satunya itu Play Service ya. Nah, jadi error kedua adalah Google Play Service ya, Project Refresh File ini terjadi karena ada masalah penyegaran refresh proyek Google Play di Android Studio. Untuk memperbaikinya, Anda perlu memastikan bahwa semua file diperlukan tersedia terpasang dengan benar. Jika masalah ini terjadi, Anda mungkin perlu menghapus dan memasang kembali Google Play Service di Android Studio. Ya. Nah, ini dia sarankan lagi nih. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk masalah error, kita silahkan kita copy beberapa baris yang mungkin kita sudah paham. Mungkin script itu yang potensi terjadinya error, jadi kita paste saja kayak gitu, atau script PHP dan lain-lain ya, silakan ditambahkan ya.
Dan nanti kita akan melihat bagaimana si ChatGPT ini menyelesaikan atau memberikan penjelasan kepada kita. Atau kita bisa membuat seperti ini. Kalau kita seorang pemula website, kita buat saja seperti ini. Buatkan landing page, ya, landing page dari HTML dan CSS untuk website e-commerce, ya, kayak gitu ya, e-commerce. Nah, HTML dan CSS. Nah, ini dia akan membuat, ya. Nah, ini. Nah, sudah ada listnya lagi nih, home, product, about, contact. Ini secara umum, ya. Nah, ini dia akan membuat, ini untuk halaman HTML, ya. Masih statis seperti itu, ya. Nah, lihat, ya. Nah, ini sudah ada produk 2, ada harga, ya, ada button lagi di sini, ya. Jadi kalau kita copy ini sudah pasti jadi satu buah situs, ya. Jadi, tapi ini belum ada stylenya, ya. Nah, di sini ada stylenya nih, ya. Nah, ini. Nah, oke, seperti ini, ya. Nah, kalau belum, ini kayaknya masih kurang, ya. Kayaknya masih kurang, ya. Kita lanjut saja kayak gini. Lanjut. Apakah dia lanjutkan? Nah, dia lanjutkan lagi nih. Jadi lanjut di bagian CSS, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita copy, silakan ya kita copy dulu. Ini kan belum ada CSS nih, ya. Oh, ini ada style CSS, sudah ada. Nah, nanti saya coba buka di website, ya. Saya coba buatkan. Nah, saya coba membuka Visual Studio Code di sini. Nah, kemudian saya pilih new file. Oke. Nah, kemudian saya tuliskan nama file di sini, ya. Misalnya index. Karena tipenya HTML tadi, kita HTML, ya. Enter. Oke, kita simpan saja di My Document dulu. Kita buat folder landing page. Enter. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian di sini silahkan kita copy tadi apa namanya ini, kita copy, kita paste di sini, ya. Kemudian kita save, kita ke folder tadi, ya. Nah, ini foldernya landing page, ya. Saya coba buka. Nah, jadinya kayak gini, ya. Nah, kayak gini, karena ini belum ada CSS, jadi tampilannya masih seperti ini. Tapi untuk statis yang tanpa CSS, nah ini sudah benar, ya. Ini landing page namanya nih, ya. Nah, ini. Jadi dia mengambil data di tahun 2021. Jadi ada 2021 ke bawah lah, seperti itu, ya. Jadi sudah banyak referensinya, mereka sudah sediakan. Jadi Chat OpenGPT ini sudah sangat bagus, ya. Untuk kita bisa instruksikan membuat sebuah coding dan baris perintah tertentu, ya, dia buat sesimpel mungkin, tidak begitu lengkap, tapi nanti kita bisa tambahkan, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Nah, kemudian kita juga, nah ini, kita mau cari lirik lagu, tampilkan lirik lagu Green Day, ya, American Idiot. Nah, kita langsung kirim saja tuh. Nah, ya, nah ini lirik lagunya, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa cari apapun yang kita ingin tanyakan. Intinya penjelasannya itu betul-betul jelas, ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat kita itu menambah wawasan seperti itu, ya. Bukan hal-hal yang negatif seperti yang
melakukan hacking dan lain-lain ya. Nah, itu tidak diperbolehkan dari ChatGPT ini ya, seperti itu. Nah begitu juga, jadi lirik lagunya ya. Nah kemudian untuk ibu-ibu misalnya, bagaimana tampilkan informasi tentang cara membuat es campur, enter ya. Ya ini masih jelaskan lagi nih, jadi rajin menjelaskan ya. Jadi OpenGPT ini sebelum dia menjawab, dia jelaskan dulu. Nah itu bagus untuk sebuah mesin ya, artificial intelligence tersebut ya. Jadi kita tidak langsung ke poinnya, tapi dia jelaskan dulu ya, seperti apa ya. Nah ini ya, jadi untuk menu makanan juga dia bisa kerjakan. Jadi apapun ya, apapun intinya, database di server OpenGPT tersedia, dia bisa tampilkan. Tapi jika tidak ada, maka dia tidak akan bisa tampilkan. Ya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan umum, pertanyaan edukasi, ya bidang-bidang ilmu tertentu, ya, atau buatkan model surat lamaran yang bagus, lamaran pekerjaan ya, yang bagus. Nah kayak gini ya. Nah PT apa kayak gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini format dari surat yang diberikan ya. Dan kembali lagi, kita juga bisa melakukan revisi jika memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kembali lagi, ChatGPT ini hanya menampilkan apa yang dia tahu, tapi tidak semuanya itu mungkin sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa melakukan revisi ataupun perbaikan-perbaikan yang menurut kita masih kurang, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya harus 100% itu benar. Jadi kita tetap juga melakukan pengecekan dan juga melakukan revisi-revisi seperti itu ya. Nah, oke, ini mungkin ini saja Jadi sekali lagi, OpenGPT ini benar-benar sangat membantu kita dalam menangani beberapa soal-soal yang kita ajukan dalam sebuah sistem ChatGPT ini, dalam sistem tanya jawab ya. Kita juga bisa menyuruh untuk melanjutkan percakapan seperti itu ya. Jadi kalau masih bisa dilanjutkan, dia akan lanjutkan seperti itu ya. Jadi kita tinggal tulis lanjut seperti ini ya. Jadi kalau kayak yang terakhir ini adalah chat, jadi tahu ya seperti ini ya. Jadi kalau dia sudah menjawab format surat, kalau kita suruh lanjut, maka dia akan melanjutkan dengan pertanyaan yang sama ya. Intinya pertanyaan terakhir ini ya. Jadi dia tidak akan melanjutkan pertanyaan yang sudah sebelumnya di atas ini ya. Jadi dia bisa lanjut seperti itu. Nah kayak gini lagi seperti itu ya. Nah jadi ini format surat yang berikutnya ya. Jadi dia hanya menampilkan yang relevan, yang benar-benar positif, yang betul-betul yang tidak melanggar norma-norma privasi ataupun kebijakan lainnya ya. Kayak kalau kita mau cari, tampilkan skrip PHP hijacking akun Facebook, enter. Nah saya tidak dapat memberikan skrip atau informasi yang berkaitan kejahatan. Nah seperti itu ya. Atau bagaimana cara membunuh seseorang, nah itu tidak akan diberikan ya. Itu karena benar-benar ilegal dan dilarang oleh hukum. Jika kita melakukan, maka kita akan menanggung risiko-risiko tertentu ya. Jadi benar-benar ChatGPT ini akan memberikan informasi yang memang kita butuhkan ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan kalian ke chatopenai.com atau chat di sini. Kita bisa mengajukan pertanyaan seputar keilmuan kita, permasalahan kita di seputar bidang keilmuan ya, seperti itu. Tadi soal ilmu komputer, soal coding ya, soal pertanyaan umum ya, soal dalam
pendidikan kita ya. Nah, itu bisa dijelaskan. Bisa diminta untuk nanti chat GPT ini bisa menampilkan seperti itu ya, atau kita juga bisa seperti ini, tampilkan 3 paragraf paragraf skripsi tentang mobile, judul skripsi mobile learning, dilengkapi dengan pendahuluan, masalah dan solusi ya. Jadi kita 5 paragraf ya, seperti itu. Enter, kita tunggu ya. Nah, pendahuluan ya, jadi seperti itu, kita tunggu ya, ini karena lama mungkin ya. Nah, kayak gini, pendahuluan, masalah dan solusi. Nah, ini pendahuluan ya, jadi kita buat kayak gini. Nah, ternyata sehingga nah ini kurang lengkap ya, jadi kita lanjut. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi dia akan melanjutkan lagi tuh, ya. Jadi kita bisa mengolah sebuah informasi dari yang sudah ditampilkan. Jadi sekali lagi dia tidak mengambil dari referensi dari Google seperti itu, tapi mereka punya mesin sendiri, punya server sendiri ya. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau cek plagiasi silahkan ya. Nah, oke, jadi ini saja ya tutorial yang saya bisa jelaskan untuk chat GPT ini, dan kalian bisa mengembangkan chat GPT ini di dalam platform kalian atau aplikasi yang kalian kembangkan. Ya, tentunya saya sarankan kalian berlangganan ya, preaching di sini. Ya, silakan kalian berlangganan agar kalian bisa mendapatkan akurasi lebih lengkap ya, lebih banyak lagi informasi yang bisa kalian dapatkan di chat GPT tersebut ya. Silakan kalian nanti bisa berlangganan lah seperti itu ya. Oke, itu saja tutorial atau review tentang ChatGPT. Kita sudah mengulas banyak, hampir 1 jam atau sudah 1 jam ya. Kita mengulas tentang GPT, semoga bermanfaat untuk kalian. Nanti kita ketemu lagi di tutorial lainnya. Sekian dan terima kasih.